Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang saya hormati Bapak Camat Manyapajur, yang saya hormati pimpinan Pondok Abu Bakar, Pondok Pesantren Abu Bakar bersama seluruh jajaran, dan teristimewa kepada ibu-ibu pengurus Irosa, dan lebih istimewa lagi para peserta tasyakuran yang alhamdulillah tadi saya mendengar kurang lebih 60 yang mengikuti kegiatan Irosa yang tentunya menjadi idaman kita semua, bagaimana mencintai Al-Quran dan bagaimana kita bersungguh-sungguh mempelajari, memahami, ya, mulai dari tata cara membacanya dan sampai melaksanakan upaya-upaya pemahaman, sampai insya Allah tentunya akan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kita sangat bersyukur hari ini kita dapat mengikuti rangkaian acara ini, dan sekaligus saya ingin sampaikan salam hormat dari Ketua Tim Penggerak PKK karena beliau sedang mengikuti rangkaian acara di Makassar, sudah mengikuti beberapa hari ini dan tidak dapat ikut bergabung dalam rangkaian acara Daurah Al-Quran yang tentunya sebagai bentuk tasyakuran kita di dalam mengikuti pelatihan atau jurusan pendalaman pembacaan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua. Salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala ajaran suri teladan dalam berbagai kehidupan. Semoga kita semua diberi keikhlasan dan upaya untuk mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah, baik dalam bermuamalah dan lebih dalam beribadah, insyaallah. Bapak dan seluruh ibu-ibu yang saya banggakan, alhamdulillah saya sangat bahagia, saya sangat bersyukur hari ini. Acara ini baru pertama kali ya saya menghadiri acara seperti ini, dan membuat saya sangat haru. Ya. Saya sangat berharap seluruh kecamatan bisa melaksanakan seperti ini. Ya. Di beberapa waktu yang lalu 2019 saya merencanakan satu desa, ya, satu tempat, satu di lingkungan mu'alaf di salah satu kelurahan di Kecamatan Sejuwangi. Di sana kita sudah canangkan kampung Al-Quran, dan saya meminta tolong pada saat itu dari Ustaz Ayam warga Islamiyah untuk membantu membimbing orang-orang tua kita di sana, bapak-bapak dan ibu-ibu di sana yang ingin belajar Al-Quran. Ya. Karena selama ini taman pendidikan Al-Quran, kompetisi Al-Quran buat anak-anak kita, tetapi kita lupa kalau banyak di antara orang tua kita, ibu dan bapak-bapak kita yang sudah lupa, yang sudah tidak biasa, ya, yang sudah banyak yang lupa
membaca kembali dengan benar, ya, dengan lancar. Ini sangat memprihatinkan kita. Dan hari ini saya sangat terharu karena ada usaha, ada upaya, dan utamanya semangatnya ibu-ibu. Ya, utamanya semangatnya ibu-ibu yang mau mengikuti kegiatan seperti ini bisa menjadi semangat motivasi kepada seluruh masyarakat kita yang saya yakin kalau kita sisir bacaan Al-Quran masyarakat kita mungkin hanya berapa persen yang bisa lancar, ya, yang bisa jelas pembacaannya, pengucapannya, agar tidak salah mengartikan, ya, karena Al-Quran ini salah melafalkan, ya, salah menyebutkan, itu sudah berbeda arti, berbeda makna. Nah, alhamdulillah ibu-ibu yang sedang mengikuti, termasuk ada remaja-remaja, saya kira ini sebagai bentuk kesadaran diri yang sekaligus juga sebagai kewajiban kita untuk terus berusaha sekeras mungkin untuk mencintai Al-Quran dan sekaligus membacanya dengan baik dan benar, dan tentunya yang paling utama adalah bagaimana mengamalkannya, insya Allah. Nah, saya yakin kalau ini kita sebarkan dan jadikan motivasi kepada seluruh wilayah kita di Kabupaten Wajo ini, insya Allah upaya kita untuk membumikan Al-Quran, usaha-usaha kita untuk memakmurkan masjid melalui program gerakan Masjid Cantik yang kami lakukan sudah lebih 3 tahun, alhamdulillah sedikit membuahkan hasil, karena per hari ini sudah ada 44 pondok tahfidzul Al-Quran yang ada di wilayah kita Kabupaten Wajo, dan jumlah anak kita yang sempat kita catat jumlah yang anak-anak kita yang menghafal Al-Quran itu sudah sejumlah 3.581 anak. Ya, kita bayangkan 3.500 lebih ini kalau dalam waktu 2-3 tahun ke depan bisa habis 30, maka yakinlah bahwa insya Allah 20-30 tahun akan datang akan kita siapkan generasi-generasi Al-Quran, ya, generasi-generasi insani yang akan mampu menjadi pemimpin-pemimpin masa depan kita, yang akan memiliki daya saing untuk membangun dan memajukan daerah kita ini. Nah, tentu saya hari ini sangat berbahagia lagi karena adanya usaha kita untuk mengajak ibu-ibu, mengajak orang tua kita. Ya, saya titip ini kalau bisa bapak-bapak kita juga, ya, kita ajak berwirausaha, dan saya yakin melalui Wahdah Islamiyah bisa menyebarkan tenaga-tenaga instruktur, tenaga-tenaga pembina, tenaga-tenaga pembimbing untuk kita bisa kembangkan di beberapa kecamatan. Ya, ini saya sangat tergerak sekali ini, ya. Saya siap mensupport baik pribadi maupun melalui pemerintah. Kita coba merancang programnya yang lebih besar, lebih masif, ya, lebih menyentuh seluruh ibu-ibu, orang-orang tua kita, bapak-bapak kita yang ada dari berbagai tempat. Dan ini upaya kita untuk memakmurkan masjid, karena sebenarnya roh daripada program gerakan Masjid Cantik kita itu adalah bagaimana kita memakmurkan masjid. Apa gunanya masjid kita terindah, tercantik, kalau tidak dimakmurkan, tidak diramaikan. Nah, untuk meramaikan itu harus banyak magnetnya, harus banyak yang bisa membuat orang senang ke masjid. Ya, mulai dari anak-anak kita. Makanya itu ada masjid ramah anak.
kita buatkan permainan di pekarangan masjid supaya anak-anak kita itu senang ke masjid. Kalau anak-anaknya sudah senang masjid, pasti neneknya juga pasti datang, orang tuanya pasti datang, kakaknya pasti datang. Jadi inilah usaha-usaha kita bagaimana mencintai Al-Quran sebagai bentuk upaya kita memakmurkan masjid kita. Saya ucapkan selamat kepada pembina yang tentunya ini tidak mudah, ya, membina, membimbing ibu-ibu, ya, orang-orang tua kita yang penuh semangat luar biasa. Ya, saya kira ini akan menjadi motivasi dan sekaligus akan saya sebarkan di mana-mana untuk kita juga ajak yang lain di tempat yang lain agar betul-betul kita membumikan Al-Quran sebagai bentuk kecintaan kita kepada pedoman kehidupan kita. Karena Al-Quran inilah manual hidup kita, ya, bimbingan kita, pegangan kita, kehidupan kita, dan tidak perlu lagi kita ragukan. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, ini tidak ada Al-Quran ini dalikal kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana caranya menjadi petunjuk? Kalau membacanya saja salah, tentu beda artinya, maknanya salah. Ya. Adanya itu, ibu-ibu selamat, ya, ini luar biasa, akan menjadi bekal kehidupannya, menjadi bekal untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini, karena insya Allah semua kita ini akan menuju kepada tempat yang kekal. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wal taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Hai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, hendaklah kamu memperhatikan apa yang telah kita sudah berbuat. Nah, itu sudah berbuat ini sebagai bentuk kesadaran dan keinginan dan semangat untuk mau mempelajari Al-Quran, mencintai Al-Quran sebagai bekal, karena ini adalah pedoman hidup. Alhamdulillah, ini ibu-ibu yang ikut tentu akan menjadi motivasi kepada ibu-ibu yang lain. Ini akan kita siapkan, ini akan kita jadikan motivasi di mana-mana pun saya akan berada, saya akan sampaikan yang keberhasilan kita pada hari ini. Terima kasih lagi jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pembina. Hanya Allah yang bisa membalas semua usaha kita ini untuk terus memberikan pencerahan kepada masyarakat kita, orang tua kita, bapak dan ibu-ibu kita untuk mencintai Al-Quran. Semoga kita senantiasa menjadikan Al-Quran ini hanya satu-satunya pedoman kehidupan. Curhat kita hanya kepada Al-Quran, jangan curhat kepada media sosial, jangan curhat kemana-mana, tetapi larilah kepada Al-Quran dalam seluruh masalah-masalah, ya, baik kesenangan maupun keburukan atau masalah yang kita hadapi, kita kembali kepada Al-Quran. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Sukses selalu. Mudah-mudahan ini terus dikembangkan, semakin dibesarkan dan dikembangkan ke seluruh masjid-masjid, ke seluruh tempat-tempat, supaya ini bisa berkembang dengan baik. Dan terakhir, saya berharap ibu-ibu yang sudah memiliki ilmu, sudah memiliki kemampuan, ditransfer lagi kepada yang lain. Ya, kita berbagi ilmu, karena ilmu itu ya adalah modal yang tak terhingga, yang amal jariah yang tidak pernah hentinya. Selama ilmu itu digunakan, maka amalnya itu akan selalu kita dapatkan. Kalau kita pindahkan ilmu itu, minimal menjadi motivasi kepada yang lain. Insya Allah ini nasabari, namiloto macedowe, namiloto cintai Al-Quran, namiloto pelajari Al-Quran. Insya Allah ajak perturanmu, ya, sebarkan terus, ya. Ini saya minimal ibu, ya, tidak ragu dan tidak malu. Itu yang susah. Banyak yang malu, dia lebih sama kalau dia sama baca Quran, dia lebih sama kalau dia melada, maka sifat punah Quran. Nah, ini ibu-ibu yang mengikuti ini betul-betul luar biasa.
Jadi olehnya itu ini akan menjadi suri teladan panutan, bisa menjadi ikutan dengan yang lain-lain. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan katsira. Nasrullah wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.